Jadi organ endokrin mengingatkan lagi sama dengan dewasa sebetulnya dia ya. Jadi dimulai selalu dari hipotalamus, kelenjar pituitari ya. Kemudian, nah dari sini dia akan mengeluarkan banyak-banyak hormon untuk merangsang organ-organ endokrin lain di seluruh tubuh. Nah, yang mendasar perbedaannya antara dewasa dengan anak itu adalah di anak itu ada hormon-hormon pertumbuhan yang pada dewasa dia sangat minimal kerjanya ya. Juga ada yang disebut sebagai masa pubertas, yaitu yang sangat dipengaruhi oleh hormonal ya, ini ya. Yang dimana di dewasa mungkin sudah peranannya tidak sebesar di anak-anak. Ini mengingatkan lagi dari hipotalamus, kemudian dia akan mengeluarkan hormon-hormon untuk merangsang kelenjar pituitari baik yang di anterior maupun yang di posterior untuk merangsang lebih lanjut organ-organ endokrin di seluruh tubuh ya. Yang gampang diingat adalah yang di posterior, itu cuma menghasilkan dua pituitari posterior ya, ADH dan oksitosin ya. Tapi kita tidak banyak bicarakan untuk ADH dan oksitosin ini ya, tetapi kita lebih banyak bicarakan nanti yang hormonal yang khusus untuk pertumbuhan anak dan untuk pubertas. Nah, periode pertumbuhan bayi dan anak itu banyak sekali dipengaruhi oleh growth hormone, yang disebut sebagai growth hormone ya. Di sini adalah masa-masa yang tidak akan dijumpai lagi di kemudian hari ya. Pada masa anak-anak pertumbuhannya ini menjadi sangat pesat, terutama di bayi yang usia 1 bulan. Di 1 tahun pertama berat badan menjadi 3 kali lipat dari berat badan lahir ya, yang mempengaruhi selain faktor gizi, lingkungan dan juga hormon ya. Pada masa anak-anak perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu hampir sama. Nanti perbedaannya yang menonjol adalah di masa pubertas ya. Nah inilah yang nanti tidak akan dijumpai di kuliah di bagian endokrin dewasa ya, karena di sini ada masa pertumbuhan remaja. Ada istilah namanya adolescent growth spurt, yaitu tumbuh tinggi sangat pesat di masa remaja. Laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan ya, dan sangat dipengaruhi oleh adanya hormon seks steroid. Nah, ini adalah kontrol endokrin pada masa pertumbuhan ya, dari hipotalamus akan mempengaruhi kelenjar pituitari bagian anterior, dia akan mengeluarkan growth hormone. Ya, ini sangat penting growth hormone. Growth hormone ini kemudian akan merangsang keluarnya insulin growth factor 1 dari liver yang menyebabkan tubuh kita itu membesar dan makin tinggi. Begitu juga kelenjar pituitari yang anterior akan menghasilkan LH dan FSH, merangsang adanya seks steroid, estrogen, testosteron dan yang lain-lain yang menjadi maturasi seksual. Demikian juga pertumbuhan jaringan juga dipengaruhi oleh ACTH dan juga TSH. TSH sangat penting pada anak-anak karena pertumbuhan bayi dan anak itu sangat dipengaruhi oleh adanya hormon tiroid. Tanpa itu maka anak akan menjadi kerdil ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kita bicarakan growth hormone dulu. Ini sudah pernah sebetulnya di kuliah yang pertama ya, tapi nanti kita akan bicarakan lebih ke gangguan apa yang terjadi ketika ada kelainan pada growth hormone. Nama lainnya adalah somatotropin, disupresi oleh somatostatin, distimulasi oleh growth hormone, releasing hormone, dan efeknya terutama melalui tadi insulin growth factor dan menjadi somatic growth ya. Jadi tulang, kemudian otot, ligamen itu menjadi makin tinggi dan makin besar. Kadarnya dalam tubuh paling tinggi pada masa janin, menurun selama masa anak-anak dan kembali meningkat saat pubertas ya, ketika tumbuh tinggi. Kerja growth hormone seperti ini, jadi dari hipotalamus merangsang kelenjar pituitari yang apa tadi, anterior atau posterior growth hormone? Anterior ya. Kemudian merangsang liver untuk mengeluarkan IGF-1 tadi dan menjadi pertumbuhan kartilago ya, seperti itu. Nah, hormon tiroid ini juga berperan penting. Dari hipotalamus menghasilkan thyroid releasing hormone, merangsang kelenjar pituitari anterior, mengeluarkan thyroid stimulating hormone, merangsang thyroid untuk menghasilkan T3 dan T4. T3 dan T4 ini yang merangsang timbulnya pertumbuhan jaringan. Ya. Hormon seks steroid ini mempengaruhi pertumbuhan terutama pada masa pubertas. Nah, kalau berlebihan ini justru akan menyebabkan anak pubertas dini ya. Jadi tidak boleh berlebihan dan tumbuhnya pun harus pada waktu yang tepat. Hormon seks steroid ini juga akan menstimulasi insulin growth factor pada
Jadi menambah tumbuh tingginya seorang remaja. Nah, kita bicarakan mulai gangguannya ya, short stature dan tall stature. Kita bicarakan dulu yang short stature ya, anak yang pendek. Dalam hal ini nanti kita bicarakan anak yang pendek oleh karena gangguan hormonal ya. Kalau kemarin kita bicara banyak anak yang pendek karena gangguan apa? Gizi ya. Sama ya ini ya mahasiswanya yang kuliah empasi kemarin ya. Sama ya. Jadi kalau kemarin itu kita bicarakan anak pendek yang karena stunting ya kan. Stunting atau gangguan nutrisi kronik maka dia jadi pendek. Tapi untuk yang kuliah ini kita bicarakan yang pendek karena masalah hormonal. Kalau pendek karena masalah hormonal boleh nggak disebut stunting? Nggak boleh ya. Stunting hanya karena pendek karena gangguan gizi kronik. Nah, kapan dikatakan pendek? Ada yang tahu? Kurang dari 2. Ya. Kalau dia di mana nih? Di bawah ini ya? Di bawah minus 2 ya. Nah, kalau seorang anak ada tinggi badannya di sini maka dia dibilang pendek. Pendek belum tentu, kita nggak tahu nih kalau dari kurva aja apakah dia pendeknya karena hormonal atau karena stunting, kita belum tahu ya. Kita harus mencari lebih lanjut. Nah, potensi tinggi badan akhir anak itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya. Ini adalah rumus untuk memperkirakan berapa tinggi badan akhir seorang anak berdasarkan tinggi badan orang tua, ayah dan ibu. Ya. Ini namanya potensi genetik, tinggi badan potensi genetik. Ya. Siapa belum punya pacar? Coba hitung-hitungan ya. Besok kira-kira anak kita tingginya berapa ya saya? Gitu. Ya, bisa diberikan gini. Kalau kira-kira kurang cocok, kok kurang tinggi, ganti ya. Kasihan loh, ini kakak-kakak kelas kalian katanya belum ada yang punya pacar loh. Tadi yang pacar di belakang, Romeo? Enggak, malu. Ya, nah ini ya, jadi bisa dihitung seperti ini. Tapi ini potensi ya, artinya genetik itu selalu nanti akan dipengaruhi oleh lingkungan. Belum tentu jadinya seperti ini, karena faktor lingkungan akan sangat menentukan tinggi badan seorang anak. Misalnya kalau kecilnya dia kurang gizi, maka tinggi badan akhirnya akan lebih pendek daripada tinggi badan yang seharusnya atau potensi genetiknya. Tapi kalau kondisi lingkungannya bagus, maka dia bisa lebih tinggi ya. Kita lihat ini. Kalau pada anak laki-laki cara menghitungnya seperti ini. Tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu ditambah 13 dibagi 2. Itu potensi genetiknya ketemunya segitu ya. Kalau perempuan tinggi badan ayah dikurangi 13 ditambah tinggi badan ibu dibagi 2. Nah, tetapi harus hati-hati, potensi genetik ini ada plus minus 8,5 cm. Artinya tadi kalau kondisi lingkungannya buruk dia bisa minus 8,5 cm. Tapi kalau kondisi lingkungannya bagus sejak dari bayi atau bahkan sejak dari dalam kandungan, maka dia bisa plus 8,5 cm ya. Belum lagi ditambah ada yang namanya secular trends. Secular trends itu generasi makin naik, itu harusnya tinggi badan itu makin tinggi sekitar 3 cm. Ya, yang secular trends itu sangat kelihatan adalah di negara-negara Eropa terutama Belanda. Orang Belanda sekarang tinggi-tinggi sekali. Jadi mereka sekarang mempertimbangkan untuk memiliki kurva pertumbuhan yang terbaru karena kurva pertumbuhan mereka yang lama itu mungkin sudah tidak akurat lagi ya, karena mereka secular trends-nya berjalan. Kita berjalan nggak secular trends-nya? Enggak, dari puluhan tahun ya segitu-segitu terus gitu ya tingginya ya. Makanya kita memerangi stunting. Nah, ini ya, gangguan hormon apa yang bisa mempengaruhi anak pendek? Satu, jelas defisiensi growth hormone. Tidak banyak kejadiannya ya. Makanya saya juga kuliah ini juga ya, karena kejadian itu sangat sedikit ya. Defisiensi growth hormone ini bisa kongenital ya atau akuisita. Akuisita biasanya kalau ada tumor atau trauma kepala yang mempengaruhi kelenjar pituitari atau hipotalamus. Jadi dia pengeluaran growth hormonnya menjadi terhambat. Atau bisa juga growth hormonnya bagus, tetapi dia kerjanya di perifer itu abnormal. Misalnya pada Laurence dwarfism ya, yaitu resistensi growth hormone. Jaringannya nggak mau menerima growth hormone. Nah, pada kondisi ini gejala klinisnya amat sangat mirip dengan defisiensi growth hormone. Ya, tetapi ketika kita terapi dengan pemberian growth hormone ya sama saja karena jaringannya itu sudah resisten. Nah, kemudian hipotiroid jelas akan menyebabkan anak menjadi pendek. Kelebihan glukokortikoid atau Cushing syndrome, misalnya anak-anak yang mendapatkan steroid
dalam jangka waktu lama dosisnya tinggi terus menerus, ini akan berpotensi untuk tinggi badannya menjadi pendek ya. Misalnya pada anak-anak dengan yang membutuhkan steroid jangka panjang, misalnya sindrom nefrotik, tetapi dia yang susah dikendalikan jadi harus butuh steroid jangka panjang. Nah ini hati-hati. Anak-anak dengan ITP ya, idiopatik trombositopenik purpura yang terus menerus ada atau kronik ya, kadang-kadang tinggi badannya jadi tidak bisa sesuai dengan potensinya karena lebih pendek. Pseudohipoparathyroidism sangat jarang. Gangguan metabolisme vitamin D ini bisa juga terjadi, tapi yang lebih sering adalah defisiensi vitamin D ya. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kalau terkontrol dia harusnya bagus, atau diabetes insipidus yang juga tidak teratasi dengan baik ya. Ini adalah penyebab pendek oleh karena gangguan hormon ya. Ini keluar waktu ujian, dicatat ya. Tanda anak pendek karena gangguan endokrin ya, bedanya sama stunting, ada yang tahu nggak? Dari ciri fisiknya kira-kira, memang kita nggak akan bisa memperkirakan dari ciri fisik aja kita tahu oh ini hormon, oh ini stunting, nggak bisa. Tapi paling tidak ada beberapa petunjuk gitu ya dari ciri fisik. Kalau stunting dia kurus, ya kurus pendek. Ada riwayat gangguan gizi kronik ya. Tapi kalau pada gangguan hormonal yang menyebabkan dia jadi pendek, dia biasanya agak sedikit cabi malah anaknya, gemuk ya. Jadi imut-imut gitu. Jadi dia berat badan berdasarkan panjang atau tinggi badannya itu normal atau malah sedikit lebih tinggi ya. Jadi kalau ada anak yang pendek tetapi dia gemuk, itu hati-hati. Kadang-kadang itu gangguan hormonal ya. Contohnya ini ya. Ini kan nampak ini adalah individu dengan kekurangan growth hormone. Kalian lihat di sini seperti anak-anak ya wajahnya ya, cabi kan, imut-imut gitu ya. Padahal ini semua sudah dewasa, tetapi dia cenderung cabi. Proporsional ya, berat badan dengan tinggi badannya itu proporsional, jadi tidak kelihatan aneh ya kan. Tetapi seperti orang dewasa yang mini ya, dengan wajah anak-anak. Nah ini adalah biasanya kekurangan growth hormone. Ya. Nah, diagnosisnya cukup sulit karena tidak bisa secara random kita ambil kadar growth hormonnya berapa. Karena growth hormone itu dia ada irama sirkadiannya dia paling tinggi itu dilepaskan di waktu anak itu tidur malam ya, sekitar jam 11 sampai jam 2 pagi. Jadi kalau kita ambil random, nah kita nggak tahu dia sebetulnya kadar growth hormone yang normalnya itu seberapa ya. Jadi kalau kita mau periksa laboratorium growth hormone, kita perlu perlakuan khusus pada anak itu, namanya dengan tes stimulasi ya. Itu cukup sulit, harus diberi treatment dulu anaknya, dia tidur ya baru diambil ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang harus dikasih obat bius. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan bone age ya. Kalau pada anak-anak dengan gangguan hormonal, maka bone age atau umur tulangnya itu terlambat ya, dilihat ya, karena nggak ada growth hormonnya, dia kartilagonya tidak bertumbuh, jadi seakan-akan seperti anak kecil terus ya, jadi terlambat ya. MRI untuk mendeteksi apakah ada gangguan tumor atau gangguan intrakranial ya, karena terkait gangguan hipotalamus dan pituitari, dan monitoring pertumbuhan harus dilakukan. Terapinya adalah dengan pemberian growth hormone ya. Setiap beberapa waktu sekali diberikan growth hormone, jadi anak itu bisa tumbuh tinggi. Harganya sangat mahal ya. Kalau mau diterapi growth hormone, satu anak mungkin bisa habis satu mobil lebih gitu ya, lebih bagus. Nah, defisiensi growth hormone ini kejadiannya sangat jarang ya. Kemudian tadi gangguan pertumbuhan, tandanya belum nampak sejak lahir biasanya, tetapi di usia-usia tertentu maka nampak saat usia 6 bulan ke atas ya. Saat lahir dia normal, tapi kemudian kok dia nggak tumbuh seperti teman-temannya, dia di bawah terus gitu ya. Nah itu harus hati-hati dan secara progresif menurun, bone age-nya terlambat ya. Kemudian ini mulai terjadi peningkatan lemak periabdominal, pertumbuhan gigi terlambat, rambut tipis ya, semuanya itu terlambat. Jadi wajahnya pun seperti wajah anak-anak, cabi ya. Dan suaranya biasanya agak tinggi, high pitch ya. Kecerdasannya normal. Jadi ada kakak kelas saya dulu yang gangguan growth hormone, tapi ya bisa jadi dokter anak ya, bahkan jadi ketua BEM zaman dulu. Kalau di sini sekarang istilahnya apa ya? Ketua apa itu?
masih ya, senat apa ya? Ya, itu tapi kecil gitu ya gangguan growth hormone. Namun cerdas ya. Berbeda dengan nanti kalau kekurangan hormonnya itu tiroid ya. Kalau tiroid dia anaknya jadi kecerdasannya sangat rendah ya. Kalau tiroid, kalau kekurangan tiroid. Tapi kalau kekurangan growth hormone dia kecerdasannya normal. Ya. Keluar loh di ujian ya, dicatat ya. Nah ini ya terjadinya gangguan growth hormone ini bisa dari hipotalamus, pituitari, tempat produksi insulin growth factor atau liver, atau di cartilagonya sendiri yang tidak sensitif. Ya. Ini gejalanya pertumbuhan lambat, makin melambat ya. Jadi kalau diplot di kurva KIA itu KMS, loh dia kok makin menyimpang nih dari garis yang seharusnya di badannya. Maka hati-hati, itu adalah growth hormone yang mengalami defisiensi. Wajar apa lebih muda dari usianya, cabi, tangan dan kaki kecil, atau tidak berkembang dengan baik, dan pubertasnya ikut terlambat. Ya, ini contohnya anak dengan defisiensi growth hormone. Siapa yang tahu ini? Apa namanya? Ya, ya. Ini adalah Mr. Titi Bandung ya. Ya, Mr. Titi Bandung yang seharusnya sesungguhnya bukan beliaunya ya. Beliau siapa namanya? Lupa juga ya. Hugh Jackman. Oh, siapa? Ya, begitulah. Ya, ini adalah Titi Bandung yang sesungguhnya ya, di British Showman ya. Ya, ini beliau kan mengumpulkan manusia-manusia yang unik ya, termasuk gangguan dengan growth hormone ya, seperti ini ya. Yang terkenal adalah Tom Tam ini dengan istrinya ya, Lavinia ya. Mereka menikah, kabarnya sih punya anak gitu kabarnya, tapi nggak tahu juga ya. Gitu. Ya, jadi bisa menikah, kecerdasannya normal, bisa punya anak juga gitu. Ya. Nah, ini adalah hipotiroid kongenital, penyebab lain dari anak pendek akibat hormonal, dan ini kalian harus tahu. Karena ini yang benar-benar menjadi program pemerintah untuk dicegah. Karena ini bisa dicegah. Kalau defisiensi growth hormone tadi agak sulit kita mendeteksinya, tetapi kalau yang ini harus dicegah. Ya. Kenapa harus dicegah? Karena dia bisa kembali dengan baik. Dan kalau terlambat kita menangani, maka dia jadi kecerdasannya sangat rendah. Ya. Gejalanya awal waktu lahir itu tidak khas. Ya. Biasanya ada icterus neonatal berkepanjangan, fontanella anterior atau ubur-ubur besarnya itu terbuka lebar. Wajahnya nampak kasar ya, agak apa itu namanya, udematus gitu ya wajahnya ya, seperti ini ya. Kemudian suaranya serak dan dalam kalau menangis. Bayinya tidak aktif karena kekurangan hormon tiroid. Hernia umbilikalis ya, lihat ini ya, istilah Jawanya botong gitu ya. Dia hipotoni, jadi nggak aktif karena tiroid itu juga menentukan keaktifan atau kerja otot seseorang ya. Dia konstipasi karena otot saluran cernanya juga dia melambat kerjanya. Dan berhubungan dengan beberapa sindrom, terutama Down syndrome. Jadi anak-anak dengan Down syndrome wajib kita periksa hormon tiroidnya. Jadi program pemerintah apa? Karena kalau dia terlambat, kita menangani beberapa bulan saja, IQ-nya nggak bisa kembali bagus. Gitu. Walaupun tinggi badannya bisa kita kerja, tapi IQ-nya nggak bisa. Oleh karena itu program pemerintah sekarang semua anak harus di screening apakah dia mengalami hipotiroid kongenital atau tidak. Caranya adalah dengan pemeriksaan TSH ya. TSH ini diambil dalam 48 jam setelah lahir. Semua bayi harus diambil. Ketika TSH-nya ini tinggi, lebih dari 20, maka harus dilanjutkan dengan pelacakan lebih lanjut. Kita periksa free T4-nya ya. Memang dia ternyata free T4-nya juga kurang, berarti dia hipotiroid kongenital. Segera kita berikan terapi sebelum muncul gejala. Ketika kita terapi, biasanya seumur hidup ya, karena dia kongenital, memang hormon tiroidnya mengalami gangguan. Maka dia pertumbuhannya, kecerdasannya akan bisa sama dengan anak normal, asalkan dia selalu mengkonsumsi obat ya, hormon tiroid. Nah, kalau diberikan secara awal dan dini maka bagus ya, dengan dipantau kadar TSH dan FT4-nya. Kalau dulu belum ada screening, maka akan terjadi anak-anak yang seperti ini. Ini adalah anak-anak dengan hipotiroidisme kongenital ya. Jadi sangat pendek, perutnya buncit, hernia umbilikal, dan ini IQ-nya sangat rendah. Ya, jadi nggak ada harapan untuk bisa menjadi manusia yang normal ya gitu ya. Nah ini yang harus
tergantung pada kecepatan pemberian. Makin cepat dia makin baik ya, seperti dengan anak normal. Ada juga yang dinamakan hipotiroid aquisita ya, dia didapat bukan dari sejak lahir. Misalnya pada anak-anak yang kekurangan yodium ya, atau ada kondisi autoimun pada hormon tiroidnya sehingga menyebabkan dia terjadi hipotiroidisme aquisita ya. Bisa autoimun, bisa defisiensi yodium. Gejala klinisnya sama, tiba-tiba anaknya awalnya normal, tiba-tiba loh kok dia pendek, kok pertumbuhannya melambat, tidak seperti anak yang lain, terus wajahnya jadi begini ya. Udematus, anaknya jadi nggak aktif ya kan, kemudian lemah pencernaannya, lemah, sering konstipasi ya, hati-hati, itu hipotiroid aquisita ya. Kenapa kok yodium ditambahkan pada garam, nggak pada gula? Garam yodium. Nah, karena semua dari kita selalu makan garam. ya, nggak ada yang nggak makan garam kan. Jadi oleh pemerintah ditambahkan pada garam ya, supaya tidak terjadi hipotiroid aquisita ya. Nah, gejalanya sama ya, nggak tahan dingin, hambatan pertumbuhan, konstipasi, prestasi belajarnya turun karena dia mengganggu kerja otak juga. Matanya sembab, kulit dingin dan pucat ya. Nah, kalau di terapi wajahnya jadi kembali baik, pertumbuhannya jadi kembali normal. Itu adalah hipotiroidisme aquisita ya. Sama terapinya dengan hormon tiroid ya. Nah, kita bicarakan tall stature ya, anak-anak yang sangat tinggi. Ini ya, yang pertama adalah gigantisme. Gigantisme ini disebabkan oleh karena kelebihan growth hormone. Kalau yang tadi kan kekurangan growth hormone, kalau yang ini kelebihan growth hormone. Di mana kelebihan growth hormone ini terjadi pada waktu belum ada penutupan epifisis. Jadi pada masa anak-anak atau remaja. Kalau epifisisnya belum menutup, maka anaknya bisa tumbuh tinggi. Tapi kalau epifisis sudah menutup, dia nggak bisa tumbuh tinggi lagi. Nah, gigantisme ini terjadi ekses dari growth hormone di mana epifisisnya belum menutup, jadi dia tambah tinggi terus ya. Ini anak-anak seusia dia tinggi sekali. Gejalanya tall stature, kaki dan tangan besar, jari-jari tebal, dagunya besar ya. Terapinya pembedahan kalau sudah seperti ini ya. Lawannya adalah ini, akromegali ya. Akromegali adalah kelebihan growth hormone di mana epifisis sudah menutup atau terjadi pada waktu dewasa. Misalnya tumor tadi ya, tumor di hipofisis atau trauma kepala atau apapun yang menyebabkan terjadinya ekses growth hormone. Ya, dilihat ini karena sudah menutup epifisisnya, dia nggak bisa tambah tinggi, maka dia bisanya melebar tulangnya. Ya, jadi melebar jadi seperti ini. Wajahnya jadi berubah, ya, jadi lebih tebal. Ya. Nah, ini adalah gigantisme. Tetapi saya tidak keluarkan di ujian ya apa ini akromegali, hanya perbedaan dasarnya saja. Tapi kalau yang seperti ini enggak, karena ini terjadinya pada dewasa, bukan pada anak-anak ya. Mungkin yang harus kalian ketahui adalah perbedaan antara gigantisme dengan akromegali tadi. Nah, kita ke pubertas ya. Pubertas ini juga tidak akan kalian jumpai lagi nanti di kuliah yang dewasa ya. Pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon seks sekunder ya, di mana terjadinya gangguan pubertas ini akan menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan ya. Kita menilai pubertas itu dengan skala yang disebut sebagai Tanner ya, Tanner staging. Pada laki-laki yang dilihat adalah testis, penis, dan rambut pubis ya. Kalau pada perempuan yang dinilai adalah paling muda adalah payudara dan juga rambut pubis. Tender itu ada 1 sampai 5. Kalau 1 itu pre-pubertas, kalau 5 dia sudah seperti dewasa ya. Tanda pertama pubertas pada laki-laki apa? Testis. Pembesaran? Testis. Betul, pembesaran volume testis ya. Jadi yang ini yang dilihat. Kalau pada pre-pubertas kurang dari 3 mili, begitu dia 4 mili, berarti dia sudah mulai masuk pubertas. Menilainya dengan apa? Volume testis. Diukur pakai rumus elips, enggak ya? Pakai apa? Orkidometer namanya ya, orkidometer Prader ya. Ya, kalau tanda pubertas pertama
pada perempuan mudah dilihat apa? Pertumbuhan payudara. Ya, jadi kalau laki-laki kadang-kadang masuk pubertas kita nggak tahu anak laki-laki ini sudah masuk pubertas atau belum. Tapi kalau perempuan dia mudah dilihat karena ada pertumbuhan payudara. Ya, gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau pada perempuan pertama adalah pertumbuhan payudara dulu, kemudian diikuti oleh pertumbuhan rambut pubis, diikuti oleh menarche, yaitu menstruasi yang pertama kali. Biasanya menarche ini terjadi 2 tahun setelah payudara tumbuh. Ya, jadi kalau pada anak sudah tumbuh payudara, kira-kira saya bilang ke orang tuanya hati-hati nih, bukan hati-hati ya, tapi persiapkan 2 tahun lagi kira-kira dia akan mengalami menarche. Jadi anaknya harus disiapkan. Kalau enggak dia takut ya tiba-tiba ada darah gitu ya, harus disiapkan. Nah ini ya, ini adalah beberapa saat setelah pertumbuhan payudara maka dia ada growth spurt. Nah disinilah yang nanti mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan seorang anak. Ya. Nah kalau pada laki-laki ini adalah awal adalah pertumbuhan testis dulu ya, testis yang membesar kemudian ikuti yang lain. Nah, menarche ini atau pubertas ini seharusnya tidak boleh terjadi terlalu cepat. Kalau dia terjadi terlalu cepat, maka epifisisnya itu juga akan menutup dengan cepat, sehingga dia akan menjadi pendek. Ya, jadi hati-hati. Makanya orang tua sekarang sangat concern terhadap anak saya itu sudah pubertas atau belum, karena mereka ingin tinggi badan anaknya itu maksimal semua. Kira-kira apa yang menyebabkan kok sekarang pubertasnya makin cepat? Terutama anak perempuan. Kalau anak laki-laki sepertinya masih sama-sama saja, tapi anak perempuan sekarang SD itu sudah menstruasi ya. Kira-kira karena apa? Apa yang mempengaruhi hormonal? Estrogennya jadi lebih cepat meningkat. Obesitas ya. Karena lemak itu akan mengeluarkan lebih banyak, merangsang lebih banyak keluarnya estrogen. Yang kedua adalah makanan yang mengandung lemak tinggi ya, jadi extra processing food yang lemaknya tinggi, tetapi proteinnya rendah ya. Misalnya apa tuh? Junk food ya, burger ya, gitu yang sekarang sangat mudah untuk didapatkan. Sehingga fast food ya, sehingga itu ada lemaknya tinggi dan anak-anak kita jadi lebih pubertasnya menjadi lebih awal ya. Nah gangguan hormonal pada saat pubertas itu ada yang disebut sebagai pubertas precox ya. Jadi munculnya, ini definisinya adalah munculnya tanda pubertas sebelum usia 8 tahun untuk anak perempuan dan 9 tahun pada anak laki-laki, kecuali pertumbuhan payudara. Kalau kadang-kadang anak-anak itu bisa tumbuh payudaranya mulai usia 6 tahun, 7 tahun ya, seperti itu. Tapi kalau dia tidak disertai oleh tanda seks sekunder yang lain, misalnya pertumbuhan pubis atau bau badan atau growth spurt, itu nggak apa-apa. Tetapi ketika ada 2 tanda, misalnya payudaranya tumbuh tapi kok dia jadi tumbuhnya tinggi ya, growth spurt. Orang tuanya memperhatikan, kok dulu tinggi badannya sama, sekarang anak saya menjadi lebih tinggi di kelas. Itu artinya sudah ada 2 tanda pubertas. Hati-hati kalau umurnya kurang dari 8 tahun, harus kita beri obat untuk menekan, mensupresi hormonnya supaya tidak pubertas dini atau pubertas precox. Ya. Tuh, tapi kalau baru 1 tanda saja, banyak itu anak-anak sekarang 6 tahun itu yang sudah tumbuh payudara, tetapi kalau tidak disertai oleh tanda seks sekunder yang lain, maka nggak apa-apa. Ya. Nah, penyebab pubertas precox ini ada kelainan sistem saraf pusat ya, tumor atau yang lain-lain. Ya. Nah, pertanyaannya anak yang mengalami pubertas precox itu tinggi badan akhirnya tinggi apa pendek? Pendek ya, karena tadi epifisisnya menutup terlalu cepat. Jadi yang lain masih, teman-temannya masih tumbuh tinggi, dia sudah menutup, sudah selesai pertumbuhannya. Ya. Nah ini adalah pola pertumbuhan pada anak dengan pubertas precox ya. Kalau yang normal itu mana normal ya? Jadi ini pentingnya untuk menggambar kurva pertumbuhan itu supaya kita bisa tahu pola pertumbuhannya. Ya. Misalnya yang di sini ini adalah anak-anak normal ya, katakanlah ya. Ya. Nah, pubertas precox awalnya dia sama nih pada waktu anak-anak. Kemudian tumbuh tinggi cepat melebihi yang normal, ya, tinggi. Tetapi di umur tertentu dia sudah selesai pertumbuhannya, epifisisnya sudah menutup sehingga dia mendatar tidak lagi tumbuh. Sedangkan anak-anak yang lain dia masih tumbuh
tinggi. Ya. Oleh karena itu anak dengan pubertas precox tinggi badan akhirnya itu pendek. Gitu ya. Nah terapinya adalah ini ya, gonadotropin agonis dengan ototropin growth hormone. Ada pasien saya satu yang seperti ini. Jadi dia sudah ibunya menyadari kok anak saya jadi lebih tinggi ya dok. Padahal dulunya sama-sama. Kemudian payudaranya mulai tumbuh. Ini setelah kita periksa hormonalnya, ternyata dia memang ada ekses nih. Mulai itu pubertas ya, padahal usianya masih kurang dari 8 tahun. Jadi sekarang diterapi hormonal untuk menghambat supaya dia tidak menarki dulu. Nah ini sudah cerita ya, ini adalah anak dengan Vina Medina ya, anak dengan pubertas precox, usia 5 tahun dia hamil. Ya, karena memang dia sudah bisa dihamili, ya. Itu sudah menstruasi, ya. Sampai dengan sekarang kita tidak tahu ya siapa yang menghamili, ya. Tetapi ini umur anaknya dengan umur ibunya jadi hanya selisih 5 tahun. Ya seperti itu, dan ini kisah nyata. Ini tidak keluar di ujian ya. Jangan dihafalkan. Ini ibunya ya, Lina Medina dengan anaknya. Oke, kita bicarakan diabetes ya. Karena diabetes nanti juga akan mempengaruhi oleh pertumbuhan anak ya. Diabetes itu ada 2 tipe pada anak-anak. Jangan dikatakan bahwa anak-anak itu hanya bisa diabetes tipe 1, tidak ya. Anak-anak dan remaja sekarang itu banyak sekali yang mengalami diabetes tipe 2. Karena pola makannya tidak baik, pola hidupnya tidak baik ya. Jadi banyak sekali yang diabetes tipe 2. Kalau dulu kita hanya mengenal diabetes tipe 1 pada anak-anak. Diabetes tipe 1 itu apa? Yaitu dia memang ada kerusakan sel beta pankreas. Jadi bukan karena insulinnya kurang sensitif terhadap insulin seperti pada diabetes tipe 2. Tetapi kalau yang diabetes tipe 1 dia memang ada kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulinnya berkurang ya. Tandanya sama dengan diabetes tipe 2 ya, poliuri, polidipsi, polifagi, penurunan berat badan yang cepat, kadang-kadang gangguan penglihatan ya. Nah ini mau tidak mau karena dia tidak bisa menghasilkan insulin pankreasnya, maka terapinya harus insulin. Nggak bisa pakai obat-obatan ya, jadi harus pakai insulin. Kapan kriteria diagnosisnya? 1, bila gejala klinis diabetes mellitus atau terjadi krisis hiperglikemi dengan kadar glukosa plasma lebih dari 200, glukosa muasal lebih dari 126, kemudian kadar glukosa postprandial lebih atau sama dengan 200, HbA1c lebih dari 6,5. Ya ini adalah kriteria diagnosis untuk mengatakan seorang anak itu diabetes mellitus ya. Tata laksananya terapi insulin ya. Kemudian diberikan biasanya 2 regimen, diberikan postprandial setelah makan atau sebelum tidur juga diberikan insulin. Jadi insulin itu bisa menjaga sepanjang anak itu tidur ya. Dosisnya sangat tergantung pada usia, berat badan, dan aktivitas anak. Biasanya pada atlet akan butuh lebih tinggi dosis insulinnya, atau pada anak yang menjelang remaja biasanya dosis insulin perlu ditambahkan. Jadi ini tailoring ya, harus disesuaikan dengan kadar glukosa anak tersebut. Nah ini yang banyak sekarang ya, diabetes tipe 2 karena pola hidup yang kurang baik. Faktor risikonya adalah obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktif ya. Kalau anak dulu kan mainnya di luar, main sepak bola, lari-lari ya, petak umpet. Tapi kalau sekarang mainnya apa? Main ML, Roblox, di mana tuh? Ya kan? Jarinya aja yang olahraga kan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali sekarang DMT tipe 2. Diagnosisnya hampir sama tadi ya, glukosa randomnya lebih dari 200. Terapinya adalah pertama perubahan gaya hidup dulu. Ada beberapa pasien saya remaja yang mengalami hipertensi, DM, tipe 2, obesitas ya. Tetapi ketika gaya hidupnya diperbaiki, dia baik sendiri. Nah, pada kasus seperti ini kita tidak memerlukan obat. Tetapi kalau tidak bisa, maka kita perlu pemberian metformin ya, atau insulin kalau yang sudah berat. Ya oke. Mungkin dari saya itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Nggak usah nanya ya, udah sore. Jadi ya kalau enggak, saya nanti yang tanya pada waktu ujian ya. Oke, terima kasih. Iya.